seperti yang ada dan sudah pernah terjadi di dalam kitab Kejadian. Setelah manusia itu jatuh, yang menjadi leader pengetahuan di kepalanya adalah tanda ular, yaitu iblis. Baca di dalam Kejadian 3 ayat 19. Semenjak itu tubuh manusia fana, dikutuk harus terus berpeluh sampai mati kembali menjadi tanah. Arti hidup segala yang diperbuatnya menjalankan perintah, kutuk, dan tuntutan untuk tubuh melakukan pekerjaannya. Sehingga kepala ini yang hidup, yaitu pengetahuannya, memperbudak tubuhnya. Maka tubuhnya itu hanya manut saja, menuruti apa yang dipikirkannya untuk semua dilakukan. Maka sudah menjadi kodrat manusia bahwa hidup itu harus bekerja. Itulah hidupnya. Kalau tidak bekerja, berdosa kepada pengetahuannya. Kalau sudah terjadi pergumulan di kepalanya, maka tubuhnya itu bagaikan kuda zebra hitam dan putih. Bahkan perintah baik dan jahat pun direfleksikan, sulit untuk ditolaknya. Sejak saat itulah Adam dan Hawa melakukan persetubuhan bukan dari perintah penciptanya, namun dari apa yang difikirkannya itu direfleksikan. Sebagai hukum perkawinan, kalau menolak persetubuhan ya berdosa kepada pasangannya. Oleh sebab itu, terjadinya persetubuhan antara Adam dan Hawa itu, tapi dari perintah dan tuntutan karena dosanya itu diserahkan kepada pusarannya, yaitu pengetahuan yang ada di kepalanya, yang dipikirkannya. Sehingga dari apa yang dilihat kemudian dipikirkan oleh otak pikirannya ini, hidup pula menggerakkan nafsu, ambisi, dan direfleksikan melalui tubuhnya. Sebab yang dikehendaki dan direncanakan penciptanya untuk beranak cucu itu bukan dengan cara persetubuhan, namun sesungguhnya manusia itu diberi kodrat hidup oleh rohnya dengan setiap hari memakan buah pohon kehidupan, ialah firman-Nya, sehingga kebenaran itu supaya lebih dulu menjadi nyata, terlahir, dinyatakan, dan di dalam manusia menjadi terang oleh karena firman hidup pula bersama dengan rohnya. Terjadilah manunggalnya manusia dengan firman dan dengan roh kudusnya, sempurna gambarannya, yaitu seperti yang terjadi gambaran manunggalnya, Trinity, hidup oleh kuasanya, hidup oleh firman-Nya, dan hidup pula roh kudusnya, tidak terpotong-potong, karena manusia arti hidupnya bersandar pada pengetahuan. Sampai kapanpun tidak akan bisa mengenal manunggalnya Trinity yang adalah esa. Supaya manusia tidak terjadi penyesatan, maka mutlak lebih dulu masuk dalam proses untuk terlahir di dalam firman, dan firman itu akan menjadi hidup jika disertai oleh roh kudusnya. Setelah nanti kemudian diberi kuasa itu untuk yang terakhir, namun menjadi terbalik seperti tumbuhnya buah jambu mete, sehingga dengan memaksakan tubuhnya untuk berbuat apa yang dipikirkannya, yang diingini adalah hidup oleh kuasanya lebih dulu. Kehilangan adalah rohnya sebelum kebenaran firman dinyatakan. Mungkin ya, perumpamaan buah pengetahuan itu bukan seperti apel gambarannya, seperti buah jambu mente kira-kira. Maka tepatnya manusia itu untuk melawan kodratnya, jadi kepalanya itu harus dijungkir balik seperti jambu mente begitu di bawah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, karena buah pohon kehidupan itu sudah di stop, bahkan rohnya pun tercabut dari manusiawi. Yang ada tinggal hanyalah pengetahuannya saja, terus selalu ditubuhkan mencapai arti hidupnya. Pada mulanya Abraham yang disebut bapak orang beriman pun dengan Hagar lebih dulu melakukan persetubuhan. Bahkan sampai saat ini pula ketika umat Kristus ini menerima janji Mesiasnya datang, terjadi pengharapan karya, yaitu pengangkatan mental sebagai anak-anak kerajaan pada umat Kristus. Itu pun dilakukan harus ada tindakan melalui refleksi tubuhnya, terjadi jiwa pelayanan, melangkahnya harus mundur lebih dulu. Maka ketika iman itu bertumbuh sebagai penerima janji iman,
sudah diklaim, yang menyatakan layak atau tidaknya sebagai penerima janji iman itu adalah para hamba Tuhan. Di dalam lingkungan pelayanan itu dibenarkan. Janji iman yang diterima itu harus direfleksikan untuk pelayanan, diterima dan diakui sebagai pewaris yang beriman. Bagi yang diberkati oleh karena iman dan tidak disalurkan untuk gereja dan pelayanan, akan dinilai telah menyalahi terhadap organisasi gerejanya. Jadi, tambah lagi tuntutan di dalam jiwanya oleh gereja seperti suara perintah Sarah mengulang pada stat Abraham menjadi berhutang karena janji iman. Begitu pula saat menanti janji kebangkitannya pun terus tidak bisa berdiam tubuh ini. Karena untuk menerima janji dengan percaya itu mudah. Namun dengan berdiam dan percaya untuk menanti janji tanpa berbuat apa-apa itu tidak mudah. Sebab itu mustahil bagi manusia untuk menerima arti hidup oleh rohnya, meskipun sudah menjadi tubuh-tubuh Kristus yang sudah mengkonsumsi firman, dimuridkan. Yaitu tadi karena fungsi firman tidak untuk pedang bermata dua mengalahkan individualnya, sampai kepalanya itu ditenggelamkan. Jikalau tidak rela dan lebih memilih karunia tanda anak kerajaan untuk pelayanannya, itu kejadiannya mengulang seperti Daniel. Ketika menerima pernyataan kalau Daniel itu dikasihi dan firman itu turun tidak untuk mengalahkan individual tapi untuk melayani di samping para raja-raja, maka Daniel tidak ikut berperang. Baca di dalam Daniel 10 ayat 21 sampai Daniel 12 ayat 8 sampai 13. Di dalam hal roh spiritnya hanya dihadapi oleh Mikael, sehingga yang dibawa oleh Gabriel itu terlambat waktunya. Daniel tidak bisa connect, kehilangan kesaksian firman hidup, sehingga saat itulah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalaminya. Meskipun pewahyuan luar biasa tentang zaman diterima oleh Daniel, namun Daniel tidak memahaminya dan diistirahatkan. Puncaknya mentok sampai hanya dikasihi, tidak masuk masa diperkenan. Walau Daniel telah dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi mengasihi bangsanya, sesamanya. Dan Daniel pun dikasihi oleh Elohnya. Sudah mempersiapkan dirinya sampai menjadi vegetarian, tidak menyentuh makanan raja. Namun Daniel, spiritnya untuk merapat kepada pelayanan para raja-raja. Bobotnya kurang untuk kasih, terutama itu bagi Elohnya. Sehingga dia pun tidak diperkenan membahas tentang hal kerajaan yang kekal. Hanya kerajaan yang ada di dunia ini saja. Tidak terjadi persatuan manunggalnya bersama firman. Bahkan ketika janji Yesus itu untuk Roh Kudus datang dan telah datang, yang menjadi tubuh-tubuh Kristus ini, yang telah bisa menerima karunia Roh Kudus, yaitu berbagai pewahyuan tentang hal kerajaan, karunia, mimpi dan penglihatan. Namun kepalanya ini tidak rela melepaskan tubuh-tubuhnya untuk dituntut terus melalui bekerja berpeluh kutuk Adam dan suara perintah Sarah untuk Abraham dalam pelayanan. Tidak bisa menjadi baik bagi Roh Kudus, justru jadi merasa bersalah karena mempunyai karunia yang dipikir kebenaran itu pantasnya apabila menyertai kuasa raja-raja yang dianggap mampu dan layak untuk mengubah dan mengalahkan dunia. Tidak ada konsep dari pengetahuan yang dipikirkan di dalam kepalanya ini. Apabila untuk mengalahkan dunia itu adalah dari mengalahkan individualnya, hidup oleh rohnya. Sebab itulah tanda ular di kepalanya ini ada hak dan ada kuasa atas tubuhnya yang disebut kepala Firaun. Bahkan pada saat sudah menjadi tubuh-tubuh Kristus, sebelum ditenggelamkan kepalanya, yaitu hikmat, logika, dan konsep hidup kasih dan kuasanya pasti diartikan seperti kuasa di dunia ini terjadinya. Bisa terjadi penyesatan, kebalikan arah, sehingga tubuh itu tidak bisa dijadikan untuk menjadi bait bagi Roh Kudus. Mari kita telusuri bagaimana waktu pada masa proses dan terjadinya halangan. Pada step sudah mulai melangkah maju, merapat kepada Tuhan.
Kepala yang berkuasa atas tubuh ini tidak begitu saja menerima. Ada 3 tembusan pintu. Itu tidak disadari. Sebagai manusia yang diberi otoritas, kuasa oleh penciptanya, puncaknya akan menjadi jahat. Begitu pula pada waktu umat Tuhan menerima kuasa tanda anak kerajaan secara spiritnya seperti zaman Yusuf, maka kuasa itu akan membawa kembali pada wahyu perjanjian lama sebelum karunia itu mengerjakan proses pendewasaan secara spirit dan secara firman, tapi sudah dicairkan untuk menuai arti hidup yang realita sekarang. Penghalang untuk terjadi manunggalnya gambaran sempurna ini berada di kepalanya sebab sudah terjadi tanda pada Kain. Itulah ular yang dipakai menjadi logonya mahkota Firaun akan menghalangi proses imannya tidak bisa tuntas. Pengharapannya diserongkan, kasihnya mempunyai citra disosialkan, tiada pemuritan. Ada pintu penghalangnya. Pada saat menjadi bait bagi Roh Kudus, masuk hari perhentiannya untuk menjadi sempurna, menjadi kepompong, otomatis kepala itu akan mati. Sulung manusia itu adalah Kain, yaitu kepala ini yang menerima janji. Bila diberi kuasa, tanda karunia hal kerajaan itu datang, dijadikan nabi seperti Yusuf, disertai karunia hikmat pengetahuannya di kepala, memperkaya ideologinya. Karunia itu tidak berbuah-buah roh untuk bernubuat, untuk memperkaya Firaun penguasa dunia, sehingga tubuh Kristus umat Israel itu jadi diperhamba, bahkan sampai diperbudak oleh Firaun akhirnya. Nah, ini halangan di dalam kuasa firman, tanda anak-anak kerajaan direalitakan, dinubuatkan, direfleksikan untuk memperkaya secara kerajaan raja-raja di dunia. Di dalam kuasa firman, tanda karunia kerajaan itu seharusnya untuk menyertainya di dalam perjalanan salib sampai bisa mempunyai tanda bermahkota duri di kepalanya, bukan tanda ular mahkota Firaun. Sebab mahkota duri itu adalah yang telah mengalami sampai kepenuhannya dengan pewahyuan kerajaan dalam pemahaman tentang hal kekal. Tapi kesempatan emas itu, karunia roh, dijadikan untuk memperkaya raja-raja. Terjadilah manunggalnya di dalam kuasa Allah memberkati raja-raja dunia yang di hari depannya mereka ini yang memperbudak, sehingga sebagai tubuh-tubuh Kristus tidak bisa menerima hidup oleh roh kebangkitannya. Dan yang kemudian harusnya itu tadi mati menjadi kepompong untuk berbuah-buah roh, dipersiapkan menjadi bait bagi Roh Kudus supaya terjadi kebangkitan hidup oleh rohnya. Tahap yang ketiga ini yang menjadi penghalangnya itu karena tidak bisa masuk hari perhentian. Mengapa tidak bisa masuk hari perhentiannya? Karena tidak setia untuk menantikan. Pada waktu dengan percaya hanya berdiam dan menantikan, itu yang mustahil bagi manusia. Nah, inilah yang menjadi halangan umat pilihan yang sudah diberkenan tidak bisa masuk hari perhentiannya untuk terjadi manunggalnya hidup oleh roh menjadi bait bagi Roh Kudus. Penantian sebagai bait bagi rohnya itu untuk menerima kuncinya. Hal-hal roh itu karunia, mimpi, penglihatan, karena bisa diartikan kuncinya dia yang memberikan. Perlu waktu untuk dikandung dan dilahirkan. Kalau memaksa untuk membedah pewahyuan dan dijadikan arti secara realitanya dan tidak mau lebih dulu masuk dalam hari perhentian dan menantikan terjadi manunggalnya firman di dalam rohnya. Dikasih, Tuhan pun memberi syarat, tapi kalau melanggar persyaratan jadi tersesat dan menyesatkan. Mengartikan hal mimpi dan penglihatan itu adalah karunia roh. Terlebih lagi juga memahami tentang kitab di dalam wahyu itu harus sudah mengalami bermahkota duri. Terjadi kepenuhannya itu bukan hanya kadang-kadang, namun dari ujung kepala sampai dengan setiap langkahnya sudah diproses kepenuhan hidup oleh rohnya. Bukan kita yang menyatakan aku sudah berjalan salib, aku sudah bermahkotakan duri untuk Tuhan, aku sudah memberikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Ada yang ketinggalan, itu tidak disadari. Maka kalau sudah kejadian seperti itu, pasti ada pernyataan di dalam roh itu, dinyatakan oleh Tuhan.
bukan manusia yang menubuatkan. Itu tidak akurat. Yang akurat kalau Tuhan itu menyatakan kepada seseorang itu double porsi. Ada 3 pernyataan, diteguhkan oleh 3 kesaksian, melalui nubuatan, melalui firman, dan melalui mimpi dan penglihatan. Itu akurat, namun tidak dengan rekayasa dan disengaja. Bukan pula dengan buka ayat Urim Tumim. Bukan hanya diberkati untuk nubuatan yang masih mengandung janji. Namun ini adalah sebagai tirai itu terbelah, disingkapkan hal kebenaran. Dalam hal kerajaan, kuncinya itu adalah harus terjadi persatuan roh. Setelah kepalanya dimahkotai duri, maka tubuh ini sudah menjadi bait bagi rohnya. Sehingga kemudian barulah tubuh ini bisa menjadi kudus, terjaga sebagai bait bagi rohnya. Tidak diserahkan untuk berbagi dengan melakukan kehendak dan keinginan apa yang dipikir kepalanya. Itulah jalan untuk bertemu. Arti hidup kudus seperti Yesus harus lebih dulu terjadi penanggalan di kepalanya, supaya rela bermahkota duri sampai bisa terjadi manunggalnya firman hidup oleh Roh Kudus dan kebenaran. Amin.